Oke, kawan-kawan, kita di sini akan coba melakukan pagination. Nah, di sini saya sudah menyediakan untuk endpointnya di Postman, nanti kurang lebih seperti ini. Di sini akan kita buat endpoint dengan users paginet supaya tidak menimpa si endpoint users ini. Jadi jika teman-teman ingin mengimplementasikannya atau pada real project ya, teman-teman ingin mengimplementasikannya di user, silakan. Jadi di sini saya hanya untuk mencontohkan saja bagaimana mengimplementasi pagination. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Nanti akan kita get datanya per patch-nya berapa, dan nanti juga bisa ditambahkan, katakanlah patch, kita akan ambil patch yang ke satu atau patch yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi kita mungkin tambahkan patch ya seperti ini, kita save dan coba kita implementasikan di project Golang kita di GoFiber. Nah, di user controller, sebelum masuk ke user controller kita ke routing dulu ya, dimana di sini sebelumnya kita hanya memiliki endpoint get users. Nah, di sini akan kita tambahkan satu, mungkin di sini tadi get users paginet. Oke, seperti ini. Dan di sini kita butuh metodenya, kita bedakan, jangan kita gunakan get all. Kalau teman-teman ingin implementasikan di get all silakan, tapi di sini saya akan contohkan di beda metode. Kita bisa pergi ke user controller, isinya hampir sama ya, jadi nanti kita hanya melakukan beberapa perubahan. Nah, di sini kita ganti mungkin get all with paginet. Dan selanjutnya di sini kita sebelum melakukan get all data, kita ambil terlebih dahulu nilai daripada query parameternya. Di sini ada per patch dan patch. Oke, kita buat di sini katakanlah per patch. Itu nilainya adalah, kita ambil dari konteks query. Tadi ada per patch. Oke, kemudian default value-nya adalah katakanlah 0, dan di sini kita convert karena di sini query ini akan membalikan string value-nya, tipe datanya adalah string. Oke, teman-teman bisa lihat di sini key-nya apa, kemudian default value. Jadi di sini kita convert menggunakan string conv atoy. Oke, seperti ini. Coba kita lihat untuk atoy, dia mengembalikan integer dan error. Jadi di sini kita buat kita abaikan. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tambahkan untuk patch. Untuk patch. Jadi di sini default dari per patch-nya adalah 10 kalau dikosongkan, dan untuk patch-nya adalah 1. Nah, selanjutnya di bagian user service kita tambahkan untuk metodenya supaya tidak mengganggu yang sudah ada. Kita masuk ke user service interface, kita buat di sini. Nah, get all data, katakanlah with paginet. Kemudian di sini dia menerima parameter per patch dan patch. Per patch katakanlah integer ya, integer, dan patch-nya integer juga. Oke, seperti ini. Kemudian dia akan mengembalikan model user response. Karena kita menggunakan paginet, harusnya
Nanti yang akan kita kembalikan adalah kita buat struktur datanya nanti, struktur respon datanya nanti. Kalau yang sebelumnya, kalau untuk get users kita tampung ke variable user seperti ini. Jadi biasanya kalau untuk pagination kurang lebih nanti datanya akan seperti ini. Biasanya ditampung ke dalam objek data seperti ini, bisa berisi dengan objek ataupun array. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk data yang lain, mungkin di sini ada nilai daripada per page, kemudian ada page-nya, kemudian ada total data, per page, total data. Oke, mungkin itu ya, atau ini bisa kita tampung ke dalam, katakanlah, objek meta, bisa seperti itu. Jadi di sini kita bisa tampung ke dalam objek, nah seperti ini. Yang per page-nya 10, page-nya 1, total datanya 20. Jadi nanti harusnya ada total page juga ya. Sini total page-nya adalah artinya 2 kali per page 10, 20. Atau misalkan total datanya 19, itu pun juga total page-nya ada 2. Halaman 1 ada 10 data karena kita tampilkan per page 10, dan yang ke jika page kedua maka akan tampil datanya 9. Oke, kurang lebih seperti itu nanti untuk responnya. Jadi sebelum itu kita pergi ke model user, atau kita buat model respon sendiri ya. Jadi kita buat bisa buat di sini, atau kita buat ke satu package, satu modul sendiri. Jadi kita buat di luar sini, new file, katakanlah kita masukkan ke utils, kemudian pagination, kemudian ada pagination.go. Oke, di sini kita kirim nama package pagination, dan kita isi di sini. Kita buat struct type, katakanlah ya pagination response. Dan tadi kita isi dengan pertama mungkin data tipenya adalah interface. Jadi kita bisa isi apapun gitu. Kemudian di sini JSON data. Selanjutnya kita buat tadi mungkin meta. Kemudian di meta ini tipenya adalah mungkin kita buat struct sendiri, type meta struct seperti ini. Kemudian di meta tadi ada per page, kita buat integer JSON per page. Kemudian page JSON page, kemudian ada total data,
mungkin bisa integer atau integer 64, kemudian JSON ini seperti ini ya, total oke. Kemudian ada total patch. Dan di sini data, kemudian di sini meta stretch yang di atas, kemudian JSON meta. Oke, seperti ini untuk stretch-nya, dan kita bisa ke user service interface. Maka yang akan kita kembalikan di sini bukan model user, melainkan pagination response, diambil dari package pagination. Kita importkan. Oke, sudah. Kemudian coba kita implementasikan untuk ini. User service implements, pergi ke bagian get all data. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Dan kita importkan seperti ini. Kita ambil ini, copy, pastekan di sini, dan selanjutnya harusnya di sini kita kembalikan pagination response. Jadi kita buat objek baru, pagination response. Oke, seperti ini, dan kita kembalikan adalah ini. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita ke user repo. Jadi repo juga kita tidak sentuh untuk yang sudah ada, jadi kita akan buat baru. Ke user repository, sini find all. Jadi katakanlah find all with paginate. Harusnya seperti itu, dan dia akan mengembalikan ya model user. Dan di sini kita akan menerima ada adapter patch, ada integer dan patch. Tipenya juga adalah integer. Dan selanjutnya kita ke user repository. Kita ambil dulu, kopikan yang ada di sini, pastekan ke sini. Kita salin terlebih dahulu, duplicate, alt shift arrow bawah. Oke. Dan di sini kita bukan create ya, harusnya sorry, kita ambil lagi untuk ini, find all, ini yang kita duplicate. Oke, seperti ini. Dan memberikan model user per patch dan patch. Kemudian kita akan gunakan scoop ya, scoop dari GOM. Saya buka terlebih dahulu.
Karena kita menggunakan GOM, jadi kita akan gunakan yang namanya scopes. Oke, kita akan gunakan scopes. Caranya kita buat function yang mana dia akan mengembalikan function ini. Datanya adalah yang akan kita kembalikan adalah function ini. Nah, di sini juga ada contoh untuk pagination. Kita bisa melakukan ini yang kita lakukan tadi, kita mengambil query. Di sini menggunakan Golang native, jadi menggunakan query diambil dari HTTP request URL query, kemudian ngambil query-nya yang namanya patch, kemudian di-convert menjadi integer seperti itu. Dan di sini melakukan pengecekan, jika patch-nya sama dengan 0 maka patch-nya dibuat 1. Oh ya, ini kita lakukan seperti ini juga, takutnya nanti ada yang menginputkan 0 itu seperti apa, atau nanti bisa di bawah misalnya katakanlah minus. Nah, itu bisa mengacaukan query-nya. Jadi kita terapkan terlebih dahulu untuk itu ya ke user controller, karena di sini menerima request. Kita ubah per patch jadi if per patch, di sini katakanlah di bawah sama dengan 1, maka kita ubah per patch-nya menjadi 1. 10, karena defaultnya akan kita gunakan 10. Kemudian lanjut kita buat juga if patch di bawah sama dengan 1, yang akan kita lakukan adalah menyimpannya dengan nilai 1. Oke, seperti ini. Dan kita bisa lihat lagi untuk pagination. Oke, di sini dia melakukan pembatasan ya untuk patch size-nya. Jika patch size-nya lebih daripada 100 maka patch size-nya ya dibuat 100 seperti itu. Per patch ya, ini kalau di kita per patch. Oke, kita akan buat scopes. Mungkin kita taruh di pagination, dan di sini kita buat function pagination scopes sekarang, supaya nanti function ini bisa dipakai berulang kali. Jadi nggak cuman di users, tapi bisa digunakan di repository yang lain. Jadi pagination, kemudian kita butuh di sini patch dan per patch. Patch integer, per patch juga integer, dan yang akan kita kembalikan adalah function ini. Nah, seperti ini. Jangan lupa GOM-nya kita import. Oke, selanjutnya kita lihat di sini dia mereturnkan function GOM-nya ini. Nah, kita lakukan hal yang sama. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya nanti dia mengembalikan GOM-DB. Jadi yang akan kita lakukan adalah return DB offset ini. Oke, kita bisa kopikan di sini supaya lebih cepat ya, supaya tidak terlalu kepanjangan. Jadi untuk patch size kita ganti dengan per patch, dan di sini juga per patch. Jadi di sini untuk limit kita akan melewati katakanlah patch 1 0 per patch, maka dikalikan 0 ya, 10 dikali 0 sama dengan 0. Jadi kita akan melewati 0 data seperti itu. Kemudian akan kita ambil 10 data. Jadi artinya ya kita akan mengambil data yang dari awal sampai yang nomor 10. Kemudian jika kita baca di 2, maka
2 minus 1 jadi 1, kemudian 1 kali per patch 10 sama dengan 10. Jadi kita akan melewati 10 data pertama seperti itu. Jadi kita lewati 10 data pertama dan kita akan mengambil 10 data yang setelah kita lewati. Begitu juga dengan jikalau patch ketiga, maka dia akan dikurangi 1 jadi 2, dikalikan dengan misalkan per patchnya 10 jadi 20, maka offsetnya yang akan dilewati adalah 20 data dan kemudian akan mengambil 20 data yang setelah dilewati seperti itu. Oke, untuk pagination scopes, dan kita bisa lihat di sini cara penggunaannya cukup mudah. Kita db scopes kemudian panggil function scopes yang kita buat. Jadi kita bisa ke bagian user repo ya. Jadi find all with paginate user repository implement. Oke, di sini sudah ada. Kemudian kita lakukan scopes di sini. db scopes. Nah, ini function scope, kemudian kita panggil fungsinya tadi pagination scopes. Ini function, kemudian kita terima per patch dan per patch. Nah, oke, seperti ini. Kita mengembalikan model user. Oke, sudah. Kemudian kita bisa ke user service implement, dimana di sini yang akan kita panggil adalah find all with paginate. Dan di sini dia membutuhkan namanya data per patch dan patch. Oke. Kemudian di sini mengembalikan model user. Oke, model user sudah dikembalikan. Error find, kita dengarkan terlebih dulu. Error find with all. Nah, seperti ini, dan kemudian pagination response data, kita masukkan datanya adalah di data users ini. Dan selanjutnya untuk metanya pagination response meta, kemudian patch kita isi dengan data patch, kemudian pagination response per patch kita isi dengan data per patchnya, dan kemudian pagination respon meta dan total data. Untuk total data, jadi ini tergantung kita ingin mengambil data yang ada di pagination, hasil pagination, atau keseluruhan data. Jika keseluruhan data, maka kita harus melakukan query lagi. Jikalau tidak, kita bisa lakukan count di sini ya mungkin. Oke, kita bisa melakukan count di sini untuk melakukan penghitungan. Nah, tapi jika menggunakan pagination, dia akan mengambil data yang diambilnya saja gitu. Jika kita melakukan per patch 10 pada halaman 2, dan jika datanya hanya ada 9 di halaman 2, ya dia akan meng-count 9 itu. Nah, jika ingin mengembalikan semua data, maka kita buat metode baru untuk melakukan count. Jadi di sini saya akan contohkan dua-duanya ya, tapi ini untuk sebentar saja. Jadi di sini ada katakan variable total row, katakanlah integer. Kalau kita lihat di sini count itu dia mengembalikan harus integer 64. Jadi di sini integer 64. Dan di sini kita masukkan count-nya. Bukan count, total rows. Nah,
Artinya nanti dia akan masuk ke data variabel ini dan kita bisa kembalikan harusnya di sini. Bikin total rows seperti itu ya. Total rows, terus di sini juga kita tambahkan seperti itu, dan jangan lupa untuk di repository-nya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Karena saya ingin mengembalikan seluruh datanya, jadi tidak peduli, tidak mengembalikan hasil count dari hasil pagination. Jadi kita akan buat di sini user repository, katakanlah count all data, atau menggunakan find all mungkin, atau count saja. Di sini kita count all data. Nah, seperti itu, dan di sini harusnya mengembalikan integer 64. Jadi di sini kita ambil seperti ini dan kita buat function seperti ini, dan di sini count all data, dan kita tidak melakukan scopes, reload post juga tidak, tapi find users dan count, dan kita kembalikan di sini var total rows integer 64, dan di sini total rows, dan yang kita returnkan adalah total rows-nya. Oke, seperti ini. Dan kita bisa panggil ini ya, count all data di user service implementation. Jadi kita bisa total data, error kita abaikan saja. Kemudian di sini user service, user repo, count all data. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan di sini nilai dari total data. Selanjutnya di sini ada pagination, respon, meta, total patch. Nah, untuk total patch kita bisa ambil datanya. Bentar. Oke, kita ambil total rows dibagi pagination. Diambil total rows, total data dibagi per patch. Ya, harusnya seperti itu. Jadi total data ini dibagi per patch. Oke, total patch ini nilainya adalah integer 64. Total data integer 64. Oke, mungkin bisa kita coba ya untuk seperti ini. Sudah kita lihat tidak ada error, jadi bisa coba kita jalankan terlebih dahulu aplikasinya. Oke, sudah berjalan. Kita coba tes di Postman. Get users pagination. Di sini defaultnya adalah per patch-nya 10. Kita coba send. Oke, di sini ada data users. Oke, untuk controllernya sepertinya bisa ada yang salah. Oke, di sini returnnya adalah user seperti ini. Nah, harusnya yang kita returnkan adalah get all data with paginate. Nah, kemudian di sini dia menerima
per page dan page. Masukkan per page dan page di sini. Kemudian dia di sini mengembalikan pagination response. Jadi kita bisa gunakan user pagination response. Kemudian di sini kita kembalikan user pagination. Nah, kita tidak melakukan mapping. Nah, seperti ini harusnya. Kita matikan lagi dan jalankan ulang. Oke, kita buka Postman dan coba kita hit sekali lagi endpointnya. Oke, kita hit sekali lagi endpointnya. Oke, masih sama. Coba kita lihat apa lagi yang salah. Get all with paginate. Mengembalikan per page response, pagination response. Oke. Mungkin di rootsnya oke, di rootsnya di sini masih menggunakan get all. Kita kembalikan get all with paginate. Oke, kita tes di Postman sekali lagi, kita hit, dan ini yang kita dapati untuk datanya diuap ke dalam data seperti itu. Dan di sini ada meta, dimana meta ini ada per page-nya 10, page 1, total datanya adalah 10, dan total page-nya adalah 1. Coba kita lihat ke database, apakah benar datanya ada 10. Oke, teman-teman bisa lihat di sini untuk users data di sini ya ada 10, di sini untuk 3 empty string. Coba di sini saya ubah lala mungkin. Oke, seperti ini datanya benar ada 10. Coba kita ubah untuk ininya per page-nya katakanlah 5. Artinya jikalau per page-nya 5, harusnya total page-nya ada 2 dan total datanya masih tetap ada 10. Kita send, kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, data yang sudah terambil adalah 5 benar, dan kita lihat sini per page-nya 5, page 1 dan total data 10 dan total page 2. Selanjutnya kita lihat di sini dia diawali dengan ID 1. Coba kita ubah menggunakan page yang kedua, kemudian kita send. Oke, di sini sudah mulai dengan ID ke-6. Jadi dia akan melewati ID 1 sampai ID 5. Datanya pun yang di sini diambil berjumlah 5, harusnya seperti itu. Atau jikalau emang datanya hanya ada 9, harusnya di sini berjumlah 4. Oke, di sini total data maksudnya total data keseluruhan yang ada di tabel users. Atau teman-teman jikalau ingin melakukan count untuk data yang ada di yang hanya di get saja seperti yang tadi saya bilang, kita bisa implementasikan di bagian user repository implementation-nya. Jadi kita tidak menambahkan count all data, melainkan di sini kita melakukan count di sini. Jadi dia akan menghitung hasil data yang didapatkan. Nah, seperti itu. Mungkin itu dulu untuk pagination. Jadi cukup mudah sebenarnya, hanya saja kurang lebih seperti ini cara implementasinya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Thank you.